mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. EKG umumnya dilakukan untuk memeriksa kondisi jantung dan menilai keefektivitas pengobatan penyakit jantung. Alat-alat yang kita gunakan dalam melakukan pemeriksaan EKG. Ini adalah mesin EKG ya. Tentunya mesin ini ada berbagai macam merek, berbagai macam model, dan di dalam mesin ini tentunya ada kertas EKG. Nah, jangan lupa para mahasiswa untuk mempelajari kertas ini terdiri dari 5 kotak kecil dalam satu kotak besar, dan ini akan berjalan dengan kecepatan 25 mm per detik serta dengan kalibrasi 1 mV ya. Ini adalah alat yang nanti kita bisa pilih untuk print manual, dan ini kertasnya merekam 1 elektroda. Beberapa alat terbaru sudah langsung 12, dan ingat untuk alat EKG itu sendiri tidak ada printer karena dia menggunakan prinsip seperti dibakar dengan jarumnya. Baik, ini adalah elektroda, ini adalah set elektroda. Ada yang kita kenal dengan kelompok elektroda ekstremitas, extremity lead, dan ada kelompok lead untuk prekordial, lead dada ya. Jadi untuk ekstremitas ada 4. Kita akan taruh nanti di kaki kanan yang berhuruf N, kemudian yang huruf F di kaki kiri, kemudian yang right ini di tangan kanan, dan yang L ada di tangan kiri. Berbagai alat juga ada berbagai macam, ada tulisannya nanti LL, left leg, dan sebagainya. Itu tidak masalah, dan tidak usah menghafal warnanya karena bisa saja setiap alat mungkin berbeda nanti warnanya. Kemudian ini adalah alat sadapan untuk dada, dan ini terdiri dari berbagai macam huruf. Ada C2, ada C1 sampai 6, sebagai contoh ini C2, C5, kemudian ini ada C3, dan seterusnya. Ini akan digabungkan dengan knop ini ya, kemudian ini akan ditempelkan di dinding dada. Nanti akan kita praktekkan. Kemudian jangan lupa juga siapkan jelly dan siapkan handscoon untuk melakukan pemeriksaan. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Saya perawat Ayu Fitria yang bertugas dari jam 6 sampai jam 12 siang. Apa benar ini dengan Bapak Yusuf? Ya benar. Saya lihat dulu ya gelangnya Pak. Baik. Bisa disebutkan umur dan tanggal lahirnya Pak? Umur 19, tanggal lahir 30 November 2002. Baik Pak, saya di sini akan melakukan tindakan pemasangan EKG, yaitu mengukur dan merekam aktivitas listrik pada jantung Bapak yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya abnormalitas fungsi maupun struktur pada organ jantung. Waktunya kurang lebih 10 menit, apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Baik, saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Lepaskan benda-benda logam yang ada pada diri Bapak seperti jam tangan, kemudian tali pinggang, serta kalau pasien misalnya menggunakan gigi palsu juga itu harus diinformasikan dan dilepas sementara. Untuk pemeriksaan, ya dilepas dulu Pak tali pinggangnya. Ya baik, ini kita akan mulai dengan melakukan pemeriksaan sadapan di lengan ya. Ini adalah right ya, jadi kita pasang seperti ini. Ya, kemudian kita letakkan di tangan pasien dengan plat listriknya, pastikan menyentuh lengan pasien. Apabila kita ingin lebih erat kontaknya, kita menggunakan jelly ini sehingga memastikan bahwa plat logam tadi menyentuh dengan sempurna ke kulit pasien. Ini kita kembalikan posisinya, kemudian kita pasang di lengan kiri. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita memasang ke kaki pasien. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan sadapan untuk di kaki kanan. Tadi kita tempel di kulit, di sini juga bisa ditempel. Prinsipnya adalah untuk membuat kontak kepada kulit pasien. Ya, ini kita sudah memasang yang namanya sadapan ekstremitas, 2 di kaki dan 2 di tangan. Kemudian kita lanjutkan dengan memasang sadapan di dada atau chest leads atau precordial leads.
Oke, sebelum kita memasang kita harus mengira-ngira kira-kira di mana kita akan tempatkan. Di mana C1 akan kita letakkan di sela iga keempat. Sela iga itu selalu dimulai di bawah clavicula, ini adalah sela iga kedua. Kita raba sela iga ketiga, kemudian sela iga keempat, kemudian kita boleh tandai dengan meletakkan jeli di sana. Kemudian sela iga kedua sisi parasternal kiri ini akan menjadi C2. Kemudian ini akan menjadi C5, yaitu di linea mid clavicularis di sela iga ke-5 ya, di sini. Biasanya pada laki-laki berkisar di daerah papila mama, jadi kita bisa letakkan sedikit di bawahnya. Kemudian di antara C2 dan C4 tadi itu adalah C3. Jadi ini adalah penempatan C3 nanti. Kemudian nanti untuk V5 ataupun C5 dan C6 itu akan berada di C6 di linea axillaris mid, C5 ada di linea axillaris anterior. Jadi kita akan letakkan di sini dan di sini. Oke, baik, ini akan saya pasang ya. Bisa dilihat bahwa ini adalah C1 ya. C1 kita letakkan seperti ini. Kemudian kita tempelkan di pompa, kemudian dia akan suction. Dia akan menghisap kulit pasien sehingga membuat itu menjadi erat, tidak mudah terlepas. Baik, setelah kita memperkirakan posisi peletakan chest leads, maka kita melakukan penempatannya. Kita lihat ini C1 akan kita tempatkan di daerah sela iga keempat, linea parasternalis dextra. Tekan dulu, kemudian kita tempelkan, kemudian kita lepaskan. Begitu juga untuk C2 ya, seperti itu. Kita tekan, kemudian kita lepaskan. Kemudian terlebih dahulu kita harus memasang C4 ya. C4 itu letaknya di linea mid clavicularis ICS 5. Kemudian di antara C2 dan C4 kita letakkan C3. Dan kemudian kita meletakkan V5 dan V6. Bisa tunjuk tangannya Pak? Iya. Nah, ini adalah tata cara yang benar untuk pemasangan sehingga dia jauh memang mendapatkan berbagai area sehingga rekaman listrik menjadi lebih akurat. Baik, untuk sistematika membaca EKG, pertama kita lihat bahwa kalibrasinya adalah 1 mV per kotak ya. Jadi ini adalah sudah tepat ya. 10 kotak besar, jadi ini kalibrasi kali 1. Kemudian kecepatannya 25 mm per detik, ini juga sudah pas. Untuk memastikan EKG tidak terbalik, kita harus memastikan gelombang P positif defleksi ke atas di sadapan 2 dan gelombang P negatif di AVR, maka ini EKG layak baca. Untuk yang pertama kita menilai apakah EKG ini sinus atau tidak. Sinus selalu ditandai dengan gelombang P yang diikuti dengan kompleks QRST. Jadi ini setiap gelombang P diikuti oleh QRST, P QRST, P QRST, sehingga ini kita sebut dengan sinus. Untuk menghitung denyut nadi itu menggunakan rumus 300 dibagi 4 kotak besar, di mana ini sekitar 4,2 sehingga 300 dibagi 4,2 itu berkisar 69 kali. Maka ini kita simpulkan sebagai sinus rhythm atau bahasa Inggrisnya sinus rhythm. Ini adalah EKG yang secara irama normal. Kemudian kita menilai QRS axis, di mana kita melihat gelombang kompleks QRS di 1 dan di AVR. Ya, kita lihat dua-dua kompleks QRS-nya defleksi positif, sehingga itu kita sebut dengan berada pada aksis yang normal. Mungkin ini berkisar sekitar 70 atau 70 derajat kira-kira. Nah, kemudian sesudah itu kita melihat sadapan demi sadapan, kita lihat morfologi gelombang demi gelombang. Kita lihat gelombang P paling bagus kita lihat di sadapan 2, di mana gelombang P ini
durasinya sekitar 0,08 detik dan tingginya hanya sekitar 1 kotak, yang mana itu masih dalam batas normal. Kita sebut gelombang P normal, tidak ada P mitral, tidak ada P pulmonal. Kemudian kita hitung awal antara P hingga ke awal kompleks QRS itu disebut dengan PR interval, di mana pada EKG ini berkisar 4 kotak kecil atau berkisar 0,16 detik, di mana itu juga normal. Kemudian berikutnya kita ikuti kompleks QRS, di mana kita lihat pada seluruh sadapan kompleks QRS pasien terlihat normal, sempit, tidak lebar, dengan durasi sekitar 0,06 detik dan itu normal. Jadi QRS duration 0,06, tidak ada morfologi RBBB ataupun LBBB pada kasus ini. Kemudian kita melihat yang namanya bisa kita hitung dengan QT interval, di mana QT interval ini harus dikoreksi dengan rumus, apakah rumus Bazet atau rumus Federico dan sebagainya. Di mana QT interval pada kasus ini juga dalam rentang yang normal. QT intervalnya berkisar 0,30 detik dan itu masih dalam batas normal. Kemudian kita melihat segmen ST dan gelombang T. Di setiap sadapan gelombang T itu harus selalu ke atas kecuali di AVR, sehingga T yang terbalik di AVR itu bagian dari yang normal. Pada beberapa orang itu bisa mengalami T inversi yang tidak spesifik, contohnya di gelombang V1, di sadapan V1, dan ini juga normal. Ini salah satu penelitian menyebutkan sebagai juvenile T wave inversion. Jadi pada masa kecil gelombang T kita kecil dan itu bertahan sampai ke dewasa, dan ini masih dalam batas normal. Karena EKG ini menggunakan satu kertas yang pendek seperti ini dan direkam secara panjang, maka secara otomatis EKG merubah kalibrasi di sadapan dada menjadi kali setengah, sehingga hasil ini harus kita kalikan 2. Jadi tinggi gelombang V1 misalnya sini 5, maka kita harus menghitungnya sebagai 10. Ini wajar karena kertas ini secara otomatis ingin merekam sesuai dengan kondisi yang dia hadapi. Kemudian kita melihat gelombang T semua bagus, segmen ST dan T juga semua normal, tidak ada ST elevasi, tidak ada ST depresi, tidak ada T inversi yang bermakna. Sehingga kita simpulkan, kemudian kita nilai tanda-tanda hipertrofi ventrikel kanan, kita nilai hipertrofi ventrikel kiri, kita lihat di sepanjang ini juga tidak ada aritmia, maka seperti ventricular extrasystole dan sebagainya, maka ini disimpulkan dengan sinus rhythm atau dalam kurung kita boleh buat ini normal, EKG yang normal. Baik Pak, saya telah selesai melakukan pemeriksaan EKG. Jika Bapak butuh bantuan bisa panggil saya atau perawat yang lain, bisa juga dengan pencetil di atas wajah Bapak. Sebelumnya terima kasih ya Pak. Ya, Assalamualaikum. sama-sama.